أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pecinta dunia itu tidak pernah diberikan oleh Allah kecukupan ketika telah mengganti keridhaan Allah dengan kecintaan dia kepada dunia. Masya Allah. Ngeri. Makanya akhirnya kita dapatkan dalam beberapa kesempatan kita dapatkan. Kenapa ada orang itu sampai korupsi, sampai ratusan miliar, sampai triliunan. Dia mampu untuk korupsi dan mengambil uang yang bukan haknya. Padahal hidupnya tidak terlalu lama. Kemudian kesenangannya pun masih bisa untuk kemudian dinilai dengan nilai mungkin hanya puluhan miliar. Tapi kenapa sampai ratusan miliar kemudian dia korupsi dan dia ambil yang bukan haknya? Simple dan sederhana. Karena sesungguhnya dia menumpuk yang begitu banyak. Karena sesungguhnya Allah mencabut sifat cukup pada hatinya dan jiwanya. Makanya maaf ya ikhwannya, kadang-kadang itu ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya ini seorang ikhwan, ada seorang ikhwan pintar tapi hartanya dia itu tidak terlalu lapang rezekinya. Pernah itu satu waktu jalan sama saya nanya, kenapa ya kita diberikan keterbatasan rezeki Ustaz? Kadang-kadang ikhwan, Allah itu ngasih kita keterbatasan rezeki kalau kita menerimanya dengan ridho. Karena orang yang terbatas rezekinya itu kadang-kadang konsep bahagianya itu jadi lebih sederhana. Dan konsep bersyukurnya pun tidak terlalu muluk-muluk. Coba antum saya jarang memegang uang 1 miliar. Ada uang di kantong kita 50.000, kita sudah syukuri ya ikhwan. Tapi bagi orang yang terbiasa ngomong proyeknya itu puluhan miliar, mungkin ada uang 100.000 di kantongnya, mungkin dia tidak akan pernah merasa bersyukur. Kenapa? 100.000 itu buat apa? Karena dia terbiasa memegang yang banyak. Jadi kalau ada orang kadang-kadang disedikitkan hartanya oleh Allah itu apa? Kenapa? Supaya dia itu konsep bersyukurnya tidak terlalu muluk-muluk, konsep bahagianya itu jadi gampang. Kalau kayak kita ini konsep bahagianya kan gampang kan? Makan di warteg Jayabari udah seneng makan, Masya Allah. Tapi bagi orang yang kemudian terbiasa megang uang gede, puluhan miliar, mungkin kemudian tidak bisa makan di situ. Bahkan maaf, bukan hanya makan, sampai kemudian tidur pun kemudian dia harus menyuplai dengan obat-obat yang banyak hanya untuk bisa tidur. Kalau antum kan di majelis taklim aja tidur. Saya minum teh dulu. Enggak antum enggak di majelis taklim. Siswa Jumat. Makanya kemudian begitu. Makanya lihat kadang-kadang kalau kita sedikit hartanya itu, maaf ya, dapat telur 1, kita bagi jadi 2, yang pagi untuk sarapan, yang pagi untuk siang. Nikmat rasanya. Makanya kecukupan itu tidak pernah Allah berikan kepada orang yang telah berani dan lancang secara biadab. Dia mengganti ridhonya Allah, kemudian diganti supaya mendapatkan dunia terus dalam hidupnya. Maka yang Allah akan berikan kalau orang itu sudah menjadi makmum ketika imamnya itu adalah dunia, Allah berikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Makanya proyek ratusan M pun tidak akan pernah mencukupi dirinya. Kurang dia. Karena ada kan orang sudah punya di rekeningnya itu 30 M, pulang jam 12 malam itu masih ngerasa waktu itu tidak cukup. Di rekeningnya ada 30 M, Allah minta 10 hari di waktu terakhirnya Ramadan untuk itikaf, putus sebentar lah dari dunia. Loh di rekeningnya 30 M akhi. Allah cuma minta 10 hari itikaf, putus dunia sebentar itikaf itu. Ya enggak bisa itikaf. Tapi kadang-kadang kita jumpai ada seorang ikhwan, ada seorang akhwat, ada seorang laki-laki. Dia enggak punya tabungan banyak, tapi 10 hari ketika pada waktu di bulan Ramadan itu mampu dia berikan kepada Allah. Mana yang lebih kaya? Yang cukup atau enggak cukup? Yang cukup. Makanya kalau tiba-tiba kita hari ini saya, antum, ustadz, siapapun kok merasa kurang dengan apa yang kita peroleh. Kok kemudian kita mengatakan kok cuma segini. Tidak ada evaluasi paling mendasar. Tidak ada kemudian revolusi mentalnya. Tidak ada kemudian reformasi paling mendasar. Kecuali satu. Jangan-jangan saya dan antum pada saat itu sudah jatuh cinta kepada dunia. Sampai akhirnya
Kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Lah terus merusak kacamata kefakiran ini gimana Ustaz? Obatnya cuma satu. Balik kepada Allah dan belajar kembali menempatkan ridho Allah itu puncak tertinggi dalam kehidupan kita.